Nah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran Muyassar 1 membahas Nahwu Dasar. Kita ke halaman 36 lagi. Halaman 36, Tamrin, Fa'il. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6. Yazhabu ukhtuka ilal mustashfa. Apakah kalimat ini ada yang salah? Ntar. Yashabu uhtuk. Ya, yang salah anu Ustaz. Yashabu. Harusnya. Harusnya tashabu. Nah, betul. Betul, betul. Tadhabu harusnya tadhabu. Karena uktunya mu'annas. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 tastari ahokal kitaba majida. Itu harusnya anu Ustaz. Yastari ahuka kitabal jadida. Nah, santum barakallahu. Tashtarinya salah karena failnya mudzakkar harusnya yashtari. Kemudian akhoka ini mansub seharusnya marfu akhuka. Betul. Yashtari akhuka al-kitab al-jadida. Berarti betul. Cukup dulu, nanti yang berikutnya kita lanjut di teman lain. Kemudian yang keterjemahkan di bawah nomor 4 ya. Nomor 4, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah bahasa Arabnya. Ya, bentar, bentar. Sedang mendengarkan. Berarti apa tuh fi'il? Nah, sami al muslimuna khutbata. Ya betul. Sami'al muslimuna al-khutbata. Tapi karena ada sedang, bisa juga langsung kita pakai fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudharinya sami'a apa? Yes. Yes, yasma'u. Yasma'u. Kalau lebih spesifik, karena ada sedang mendengarkan, makanya fi'il mudhari. Yasma'u. Yasma'ul muslimuna al-khutbata. Yas, Yasma'ul muslimuna khutbata. Seperti itu. nah Ustaz. Nah, itu nomor 4. Cukup dulu. Kita lanjut ke halaman 38. 38. 38 terjemahkan kita ke nomor 5 ya sekarang ya. Nomor 4 atau nomor 5? Nomor 5 Ustadz, kemarin nomor 4 ya Ah, yuglakul babu. Yughlaqul bab. Sekarang nomor 5. Mereka laki-laki diperintah bahasa Arabnya. Umirtum. Umirtum, umirtum kalian. Kalau mereka, umi, Um, kalau umirtum kalian umir laki-laki. Kalian laki-laki diperintah itu umirtum. Kalau mereka berarti pakai domir gaib atau untuk domir umum. Apa kira-kira? berarti Berarti apa? umirhum. Nggak ada umir hum ya. Kalau hum, Ada ya. dia ada tasrifnya dari umiro. Kalau di tasrif umiro, umiro, kemudian umi. Umir. Bentar, sebentar, Ustadz, sebentar. Nah, Umiru. nah, umiru. Ingat surah Al-Baqarah ayat Umiru. kelima. Wa ma umiru. Nah, tidaklah mereka laki-laki diperintahkan. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Umiru ya, umiru. Nah, itu dari umiro, umiro, umiru. Itu hum ya. Mereka Umiru. diperintahkan. Kalau umirtum tadi itu kalian ya, antum. Gitu. Kemudian boleh nomor 6 saya akan dipukul bahasa Arabnya. Sebentar Ustadz. Umi. Nah, silakan.
Itu udribu Ustaz. Hmm, harokat ro-nya kurang tepat, bukan udribu tapi Udrobu. udrobu ya. Yang kalau mudhari itu majhulnya huruf sebelum terakhirnya fathah. Kalau madi baru kasrah durib tu itu kalau telah dipukul durib tu. Tapi kalau akan jadi fi'il mudhari udrobu ya udrobu betul udrobu. Nah, cukup dulu. Kita lanjut di lain waktu. Halaman 39 sekarang. Nomor 6 ya. Nomor 6. Atau Aliyun Abaka. Kalau jadi naibul fa'il seperti apa? Hmm. Oh iya abuka. U'tiya Abuka. Betul. U'tiya Abuka. Atau Aliyun Abaka menjadi U'tiya Abuka. U'tiya Abuka. Nah, Ahsantum Barka. Kemudian nomor 7 boleh. Nomor 7. Yaqtul muslimun al-kafirina. Kalau diubah menjadi ada naibul fa'il. Seperti apa? Uh, yaktulul kafiruna. Jadi apa? Yaktulu. Kok ya? Yaktul. Huruf Ibarat awalnya yuk. harokatnya apa? Yuk. Yak dulu jadi yuk, Yuk talu. yuk talu, yuk talu, Sorry. Yuk talul kafiruna. itu yuk talul kafiruna, yuk talu al kafiruna, yuk talul Talul kafiruna. kafirun. Tuh, jadi yuk talu seperti itu. Nah, cukup dulu. Kita lanjut lagi ke halaman 43. 43. 43 yang tamrin atas nomor 4. Nomor 4. Maryamu yaduki fil madrasati. Apakah kalimatnya ada yang salah? Hmm. Maryamu yaduki fil Kamu madrasati. madrasati. Nomor 4, Tamrin halaman Harusnya 43. Maryamu tabeki fil madrasati. Iya, betul. Ya, berarti ini untuk laki-laki. Dua. Sementara Zakar. Maryam ini perempuan, sehingga harus disesuaikan menjadi tabeki, bagi ta. Maryamu tabeki fil madrasati. Betul. Gimana nanti? Kemudian ke tamrin yang bawahnya, wadzkuril fa'ila wa naibal fa'il, dan seterusnya. Kemarin sudah sampai nomor 5 ya. Nomor 6, ya'ti ahadakumus syaitan. Ini jumlah isimnya atau fi'il ya? Yang mana Ustaz? Nomor berapa? Nomor 6, yang tamrin bawahnya, nomor 43. Ya'ti ahadakumus syaitanu. Ini jumlah Ya, isimnya atau fi'il ya? ya. Jumlah ya ini fiil Ustaz. Iya, berarti jumlah fi'iliyah ya. Jumlah fiil. Jumlah fiil ya. Fi'ilnya adalah ya'ti, fa'ilnya mana? Failnya itu anu domir kum Ustaz. Domir apa? Kum. Kum ya. Kalau asyaitonu itu jadi apa? Sebentar sebentar sebentar. Hmm. Ketika Eh, mencari fa'il, itu kita cari dulu yang zahir. Kalau yang zahir sudah ada, berarti nggak usah kita repot-repot cari yang domir. Cari oh ya, di satu berarti kalimat ini yang paling cocok menjadi fa'il dari zahir dulu. Adakah fa'il yang berupa zahir? syaiton Ustaz. Hmm? Yang syaiton ya, ya kan Iya, min zohir kan? iya. Asyaitonu berarti sebagai Syaiton berarti fa'il. fa'ilnya dari ya'ti. Nah, ini adalah fa'ilnya. Seperti itu. Berarti yang lain bukan fa'ilnya. Seperti itu.
Hadakum nanti dia objek. Tapi belum kita pelajari. Kemudian nomor 7, wala yuqbalu minha syafa'atun. Ini jumlah ismnya atau fi'lnya. Jumlah fi'liyah juga Ustaz. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yukbalu. Yuqbalu. Yuqbalu ini fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il hmm, Wazannya yuf'alu. fi'il ya Ma'lum. fi'il maklum Ustaz. Kalau ma'lum, yakbalu. Ya-nya pasti fathah. Ini yu. Yuf'alu itu wazan Ya, fi'il fi'il anu majhul Ustaz. majhul ya. Kalau fi'il ma'lum itu yaf'alu. Kalau majhulnya yuf'alu. Ini yukbalu. Berarti fi'il majhul. Kalau fi'il majhul butuhnya kepada fa'il atau naibul fa'il? Kepada naibul fa'il. Naibul fa'il. Berarti mana naibul fa'ilnya? Ya, domir ha itu Ustaz. Domir ha. Kalau domir ha, syafa'atun jadi apa? Syafaatun jadi bentar masa filenya Sama ya. satu sih. Cari dulu yang zahir. Sama kayak nomor sebelumnya. Kalau ada yang zahir, enggak, jangan domir. Naibul Syafa'atun fa'il. ini isim marfu. Syafaat Terletak isi setelah marfu. yang majhul. Naib Berarti cocok nggak jadi syafaat. naibul fa'il? Cocok Ustaz. Cocok. Ya udah, berarti syafaatun adalah naibul fa'ilnya. Bukan minhanya, bukan ha. Ya udah, ada yang zahir, udah nggak usah nyari yang domir. Kalau nggak ada yang zahir, baru kita cari yang domir. Seperti itu. Syafaatun adalah naibul fa'il. Nah, cukup dulu untuk yang di sini. Yang 8, 9, 10 nanti kita sambung di pertemuan lain lagi. Kita lanjut materi ke halaman 44. Masuk materi baru. Yang kelima ada di marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, yaitu kana wa akhwatuha, ya, pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Kana dan akhwatnya, saudari-saudarinya. Penulis mengatakan kana wa akhwatuha af'alun. Kana dan akhwatnya ini nanti adalah fi'il-fi'il, mereka adalah fi'il. Kana dan fi'il lain yang semisal. Apa efeknya? Tadkhulu 'alal mubtada'i wal khobari. Masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi dia akan masuk ke jumlah ismiyah di awal. Fatarfa'ul awwala, maka dia akan merofakkan yang pertama, yaitu mubtada, wa yusamma ismaha, dan mubtada ini berubah nama menjadi isim kana, dan dinamakan isimnya, yaitu isim kana atau isim salah satu dari akhwatnya. Watan tsaniyah, dan menasabkan yang kedua, yaitu khobar, wa yusamma khobarha, dan dinamakan khobarnya. Jadi mubtada namanya berubah menjadi khobar berubah menjadi khobar kana. Mislu contoh. Nah, di sini ada tabel. Utama contoh susunan mubtada khobar. Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Nah, kalau kita tambah kana di awalnya, menjadi kana Allahu aliman. Kana Allahu aliman. Allahu lafzul jalalah yang asalnya mubtada, namanya berubah menjadi ismu kana. Isim kana. Kemudian alimun berubah menjadi aliman. Asalnya khobar berubah menjadi khobaru kana. Khobar kana, dan khobar kana ini mansub. Mansub. Kalau isim kana tetap tetap marfu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maryamu mujtahidatun. Maryam bersungguh-sungguh. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ya, kana ini artinya bisa pertubi, bisa ismr, bisa SMR, atau bisa juga dulu. Dulu Maryam bersungguh-sungguh. Tapi bisa juga Maryam bersungguh-sungguh, yang artinya pada bahasa Indonesia. Nah, saya karena dua fiil harus menyesuaikan dengan isim kananya. Maryam ini muannats, maka pakai tak, kanat Maryamu mujtahidatan. Al-waladani mujtahidani, kana al-waladani mujtahidaini. Nah, mujtahidani marfu, mansubnya mujtahidaini. Ini untuk mifan. Al-muslimuna sabiruna.
Muslim itu sabar. Karena muslimuna sabirina. Bintani mujtahidani. Dua anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Karena til bintani mujtahidatain. Bisa dipahami untuk yang kana masuk ke mubtada khobar. Eh, karena ini sendiri artinya apa Ustadz? Tadi kalau di bahasa Indonesia sebenarnya bisa adalah aja atau bisa juga artinya dulu, dulu. Tapi kalau artinya bukan dulu ya adalah. Jadi nggak ada artinya sih. Dia cuma Oh iya is Ustadz. aja. Eh, ya kalau di bahasa Inggris dia verb to be, dia is MR. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya nggak diterjemahkan. Terutama kalau kan Allah, ya, kalau misalnya isim kana itu lafzul jalalah Allah, maka dia jadi itu, jadi nggak ada arti dulu kan, karena Allah senantiasa maha mengetahui. Kalau untuk manusia bisa jadi artinya dulu. Jadi kanat Maryamu mujtahidatan. Bisa artinya dulu Maryam bersungguh-sungguh. Artinya sekarang enggak. Tapi bisa juga ya Maryam bersungguh-sungguh. Enggak ada arti khususnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu aja dulu Ustadz. Sudah paham? Karena masuk ke mubtada khabar. Paham, paham. Tidak, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya adalah akhwatu kana. Akhwatu kana. Akhwatnya kana. Yaitu saudari-saudarinya kana. Apa maksudnya saudari? Maksudnya adalah fiil-fiil lain yang efeknya atau akibatnya sama, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Wa akhwatu kana hiya, dan akhwat kana, saudari kana itu adalah ada 12. Ada amsa, asbaha, atha, dhalla, bata, soro, laisa, wa mazala, wa manfaka, wa manfatiha, wa mubariha, wa madama. Yang pertama amsa, artinya masuk waktu sore. Misalnya kita berzikir sore, amsaina wa amsal mulku lillah. Alhamdulillah. Kemudian asbaha masuk waktu pagi, subuh. Misalnya kita zikir subuh, asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah. Asbaha. Kemudian adha, waktu duha. Zalla, waktu siang. Bata, waktu malam. Jadi 5 yang atas ini untuk waktu. Amsa sore, asbaha subuh, pagi, adha duha, zola siang, bata malam. Kemudian yang baris berikutnya, soro artinya menjadi. Laisa artinya bukan atau tidak. Wa mazala, ini wa-nya itu artinya dan, artinya bukan akhwat kana. Akhwat kana itu mazala, mazala artinya senantiasa. Wa man fakka, nah ini juga wa-nya itu dan maksudnya. Man fakka, kafnya itu harus ada tasydid juga. Man fakka juga artinya senantiasa. Jadi mazala, man fakka, ma fatiha, ma bariha, 4 ini sebenarnya artinya senantiasa. Mazala, man fakka, ma fatiha, ma bariha artinya senantiasa atau terus menerus. Kalau terakhir madama, madama itu artinya selama, selama, selama. Waktu sama af'ala naqisati. Dan akhwat kana ini dinamakan af'alu naqisah. Fiil-fiil yang naqis. Maksudnya adalah fiil-fiil yang butuh kepada mubtada dan khobar. Fiil-fiil yang butuh kepada mubtada dan khobar. Biasanya kan fiil hanya butuh kepada fa'il saja kan satu. Tapi kalau ini butuhnya kepada mubtada dan khobar, itu fiil naqis namanya. Bisa dipahami untuk akhwat kana. Bisa Ustadz. Nah, kemudian ke halaman 45, ismu kana itu dibagi dua, sama seperti fa'il atau naibul fa'il atau mubtada. Ada zahir, ada dhamir. Nah, zahir kana Allahu samian basira. Allah maha mendengar, maha melihat. Allahu lafzul jalalah ini adalah isim kana zahir. Kanatil banatu mujtahidatin. Para anak perempuan itu bersungguh-sungguh, al banatu ini isim kana zahir. Untuk yang dhamir, nah berarti kita ngikutin tasrif untuk kana. Nah, ini memang agak beda tasrifnya. Sekarang belum bisa share screen, mungkin nanti ke depannya coba share screen lagi, tapi kita baca saja dulu. Untuk domir itu kita tasrif, domir tasrifannya adalah
lisankan saja. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kun, eh, kuntu, kunna, kunna. Nah, itu urutan tasrifnya. Berarti di sini contohnya kuntu aliman. Saya adalah seorang alim atau saya dulu adalah seorang alim. Nah, maka isim kananya adalah domir taknya itu. At-ta'unya itu, domir taknya itu di kuntu. Kemudian kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Nah, dalam Al-Quran. Maka domirnya adalah tum. Maka isim kananya adalah tum. Domir tum itu. Kemudian kuntu maridon, saya dulu sakit. Maka taknya itu adalah isim kana, domir. Kanu zalimina, mereka orang-orang yang zalim. Maka wawunya itu di kanu, itu wawu jamaah. Itu adalah isim kana yang zahir, yang domir. Wah, wawu jamaah. Bisa dipahami untuk isim kana yang domir. Bisa Ustadz. Nah, kita lanjutkan. Nah, kana ini ada yang naqisoh, ada yang tamah. Naqisoh itu tadi yang af'alun naqisoh, fi'il yang naqis. Ya, tahtaju ila ismin wa khobarin, yaitu fi'il-fi'il yang butuh kepada isim dan khobar. Maksudnya adalah mubtada dan khobar. Contohnya kana Muhammadun nabiyyan. Muhammad SAW adalah seorang nabi. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah seorang yang taat. Nah, ini adalah kana yang butuh kepada mubtada dan khobar. Dan ini defaultnya. Untuk kana dan akhwatnya itu butuh kepada mubtada khobar. Tapi ada juga kana yang tamah, yaitu yang tahtaju ila fa'ilin, yang butuh kepada fa'il saja. Seperti fi'il-fi'il pada umumnya. Bisa juga. Mitlu kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Karena nggak ada artinya. Wa malam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, di lam yakun, yakun ini mengandung domir huwa. Mengandung domir huwa. Huwa ini adalah sebagai fa'il dari kana. Fa'il dari kana. Dia nggak ada khobarnya. Nggak ada khobar kana. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Akibatu ini adalah fa'il dari kana. Nggak ada mubtada khobarnya di sini. Jadi kana bisa dua-duanya, bisa menjadi nakis, bisa menjadi tambah. Tapi yang paling sering adalah nakis. Seperti itu. Bisa dipahami perbedaan antara nakis dan tam. Ya, bisa Ustadz. Yang nakis itu butuh kepada mubtada khobar. Kalau tamah itu yang tidak butuh kepada mubtada khobar, butuhnya kepada fa'il saja. Sebagaimana fi'il biasanya. Selain kana dan akhwatnya. Itu aja sih. Yang paling sering karena ini berlaku sebagai nafis. Dia jarang sebagai tam, itu jarang. Yang sering muncul dia sebagai nafis. Tamrin kita lihat ada fil kana fil jumalil hati-hati. Masukkan kana pada kalimat-kalimat berikut ini. Di sini ada 20 soal lumayan banyak. Nah, itu tiap kalimatnya itu masukin kana. Maka nanti berubah jadi seperti apa. Bisa dipahami perintah soalnya. Perintah tamrinnya. Oke, bisa Ustadz. Nah, nanti dikerjakan, dijadikan PR. Berikutnya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke halaman 46. Nah, ini ada namanya inna wa akhwatuha. Ini kebalikan dari kana wa akhwatuha. Penulis mengatakan inna wa akhwatuha tadkhulu ala mubtadi wal khabari. Inna dan akhwatnya masuk kepada mubtada khabar juga. Fatan sibul mubtada'a wa tusamma ismaha. Maka ini kebalikan akibatnya atau efek kebalikan dari kana. Kalau di sini dia menasubkan mubtada dan dinamakan isimnya yaitu isim inna. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaruha, dan merofakkan khobar dan dinamakan khobarnya yaitu khobar inna. Nah, khobarnya tetap rofa, nggak berubah. Misal contoh al-mubtada wal khobar. Allahu azizun, Allah maha perkasa. Kalau kita tambahkan inna, inna itu artinya sesungguhnya. Inna allaha azizun. Inna allaha azizun. Maka mubtada berubah jadi isim inna. Allaha lafuz jalalah menjadi mansub, menjadi mansub. Kemudian azizun khobar menjadi khobar inna tetap marfu. Umaru adilun, Umar itu seorang yang adil. Inna Umaro adilun. Abu katobibun, ayahmu dokter. Inna abaka tobibun. Al waladani rosidani, dua anak itu gagal. Innal waladaini rosidan. Al mudarrisuna shaimuna, para guru itu saum, puasa. Innal mudarrisina shaimuna. Bisa dipahami?
efek dari inna ketika masuk kepada mubtada khobar. Ya bisa Ustaz. Nah, lanjut ke halaman 47, akhwatu inna. Nah, akhwat ini cuman 5 ya, jadi sedikit dari kana. Karena tadi banyak, tapi ya kalau bisa dihafalkan juga sedikit-sedikit. Lainnya lebih sedikit, ada 5. Akhwatu inna, iya, ada 5. Yang pertama anna. Anna cuman inna jadi hamzahnya dipatahkan saja. Sama artinya sesungguhnya. Ka'anna. Ka'anna artinya seakan-akan. Seperti atau seakan-akan. Kemudian lakinna. Lakinna artinya akan tetapi. Lakinna artinya tetapi. Laita. Laita artinya seandainya. Seandainya. La'alla artinya semoga. Semoga. Kita mudah-mudahan. Nah itu ya. Anna ka anna lakinna laita la'alla. Ini si Mina dan Zahir dan domir sama. Kalau Zahir biasa innallaha ghafur, innallaha alimun. Yang domir itu adalah ketika domir bersama dengan huruf. Nah ini seperti di kitab tasrif di awal-awal. Yang itu masih ingat. Inna ketemu domir menjadi innahu. Ini anak diketikkan 14 perubahannya. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Inni atau innani. Kemudian yang terakhir inna atau innana. Nah, itu diingat-ingat lagi. Nah, ini contohnya innahu sami'un alim. Berarti isim inna domirnya adalah hu-nya itu. Kemudian innaha maridatun. Semuanya ia sakit. Berarti hanya ini adalah isim inna domirnya. Tamrin ada fil inna fil jumalat ya. Ini sama. Ada kalimat 10. Masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat ini. Kemudian setelah itu ada tamrin lagi. Ada fil kana wa inna fil jumalat ya. Nah, ini tamrin gabungan. Masukkan kana dan inna juga ke dalam kalimat berikut. Abu kamaridun kalau ditambah kana jadi apa? Kalau ditambah inna jadi seperti apa? Ada 10 soal. Kemudian di halaman 48 yang ketujuh, at-tawabi, pengikut. Amma tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurati. Adapun tawabi ini akan dijelaskan, akan datang penjelasannya di pembahasan majrurat. Nanti di akhir majrurat baru akan dijelaskan tawabi ini apa saja. Pengikut itu apa saja, ada 4 nanti. Nah, tapi dia masuk ke semuanya. Ke marfu dia masuk, ke mansub dia masuk, ke majrur dia masuk. Makanya ada yang ketujuh. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ngerjain PR nanti kita bahas 49 sampai yang berikutnya di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Eh, Tidak ada Ustaz. Nah, nanti silakan dikerjakan tamrinnya. Nah, kalau misalnya bingung pun boleh nanya. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah itu akan lebih memahamkan apa yang sudah dipelajari. Dan kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.